Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, Bapak, Ibu, ikhwan fillah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya Jumat kita Bukhari karena diganti Riyadhus Shalihin ukiran 5 hari Senin. Terakhir saya bacakan sampai hadis yang ke 735 terakhir di kitab Adibitoam ya, kitab yang ke 100 telah selesai. Sekarang di bab yang ke 101. Babul la ya'ibu ta'am, bab janganlah atau tidak boleh mencaci makanan. Wastihbabi dan disukainya madhihi, memuji makanan. Ini bab tidak boleh mencaci makanan, disukai atau sunnah pada kita untuk memuji makanan. 736 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abi Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Artinya sama sekali menunjukkan tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Inna sesungguhnya istahahu akalahu wa in karihahu karokahu. Atau ini ya, in jika istahahu dia itu berkeinginannya pada makanan tadi ya, akalahu beliau memakannya, artinya berkehendak ya untuk makan itu dia makan. Wa in karihahu, dan jika dia ini tidak menyukainya tarokahu, beliau meninggalkan makanan tadi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi kalau beliau berkehendak cocok biasanya makan, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan, tidak dicaci makanan itu. Barangkali beliau tidak suka, yang lain suka. Tiwah dicaci ternyata disenangi orang lain juga ya. Disukai makanan itu pada orang lain. Jadi sering ya beliau ini berbuat seperti itu. Ataupun makanan-makanan yang beliau itu tidak biasa makan, kayak pernah dihidangkan oleh sahabat-sahabat itu memasak daging tok. Walau kan katanya biawak seperti itu, ini bahasa Indonesia kan. Nabi tidak memakannya karena ya tidak suka, tidak biasa makan. Tapi beliau tidak melarang sahabat-sahabat itu memakannya. Artinya boleh jadi
beliau Nabi ini tidak suka tapi orang lain suka, kan tidak mencaci. Sebaliknya di satu ketika dihidangkan lagu, sahabat merasa aneh ada makanan lagu, artinya tidak suka masak makanan seperti itu. Tapi ketika melihat beliau ini mengambil lagu ini, maka sahabat itu juga mengambil. Karena kalau Rasul suka, dipaksa-paksakan untuk suka. Itu sifat sahabat. Jadi kalau sahabat itu untuk ittiba kepada beliau ini sampai segitunya, sampai soal makanan ya, dan tidak menunggu perintah. Pokoknya Nabi lakukan, dilakukan. Cocok dan cocok, ya dicocokkan. Karena orang yang dia cintai, orang yang dia sukai, ya, orang yang dianggap, bukan dianggap, memang orang yang memberikan satu jalan untuk masuk ke jannah, melakukan kok. Rasa juga masuk ke jannah, masa tidak melakukan. Sahabat seperti kayak Ibnu Umar itu, masya Allah. Itibanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW luar biasa. Banyak sahabat-sahabat yang seperti itu. 737. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir bin Abdillah ini radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-qudma. Beliau Nabi itu pernah meminta kepada ahlamnya, maksudnya istrinya, keluarganya, maksudnya istrinya ya. Meminta kepada istrinya itu al-qudma. Qudma itu dalam bahasa kita ya tahu ya, sayur atau makanan yang bisa merubah dari sifat aslinya. Kan pernah Rasulullah itu makan roti dari gandum, roti kasar, kemudian dicampur dengan cuka. Hanya tawar, tidak ada rasanya. Itu dari cuka maka ada kecut-kecutnya. Dan itu dianggap lauk. Dan Rasul pernah meminta kepada istrinya dan keluarganya lauk. Faqalu, maka mereka berkata, ma indana illa khallun. Pada ini ya, ma tidaklah indana pada kami itu illa kecuali khallun itu kita ada cuka. Wah, tidak ada kecuali pada kami itu ada cuka saja. Jadi memang dari perkataan fakol ini kan banyak, tapi ya memang beberapa istri pernah dimintai wow. Pada maka beliau meminta dengan menyeru atau ya sudah suka angkat sini. Pada maka menjadikan Nabi tadi yakul, beliau memakannya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, nikmal udmu ya, senikmat-nikmat lauk itu al-khallu, cuka. Nikmal admul khallu ya, nikmat-nikmat atau sebaik-baik lauk itu cuka. Terlalu muslim. Jadi ini untuk supaya ada rasanya ini. Tawar kayak roti tawar dikasih selai ya, atau dikasih yang lain, coklat misalnya, jadi ada rasanya. Ini kan suka ya, dia suka itu kecut rasanya. Dan beliau memuji sesuai dengan bab ini adalah wastihbabi madhihi ya. Jadi disukainya untuk memujinya dari makanan lainnya. Kenapa tidak boleh makanan itu dicaci? Karena
semua makanan itu adalah rezeki dari Allah, ya mungkin Allah. Ya. Kita kan tidak bisa bikin makanan kita sendiri, itu dari Allah tidak pilih. Sama seperti anak-anak atau seperti orang-orang yang tidak pernah ngaji, orang ini baik, dikasih apa ya seperti itu orang sekarang. Daging itu daging baik, sayur baik. Sampai bingung yang memasak mungkin itu berbeda dengan, tetapi berbeda dengan orang Arab. Orang Arab itu memang masya Allah, apalagi suku Kurdi itu katanya makannya luar biasa. Satu kambing itu bisa habis 2 orang kalau suku Kurdi. Tapi kalau ayam itu ya cuma dibuang kepalanya, cekernya, kemudian ya separuh atau satu. Nah, makanannya memang itu. Kuat nih Pak, daging ya. Kalau tidak daging ya kurma, hanya buah. Seperti itu. Makannya kalau di zaman Nabi ya seketemunya makanan. Dan baiknya ya tidak pernah terkena mah, karena pernah makan mah, makan kasar mah. Bunda barokah. Kita tinggalkan bab yang ke-101, masuk ke bab yang ke-102. Satu bab 2 hadis ini. Bab ma yaqulu man hadarul Qur'an wa shaimun idza lam yuftir. Bab apabila bab ma yaqulu, apa yang diucapkannya, man orang yang hadir, dihadirkan, atau ama makanan, wa jangan orang tadi shaimun, keadaannya puasa, idza lam yuftir, apabila tidak mokah atau tidak mokel, tidak berbuka. Jadi apa ucapannya orang ketika dia puasa dihidangkan makanan, sementara tidak mau membatalkan puasanya. Kalau puasa wajib kan tidak boleh, kalau puasa sunnah boleh. Jadi jangan itu baru tidak boleh. Tapi ya boleh tidak membatalkan dan boleh membatalkan. Sunnah itu ya maksudnya kayak puasa, kayak puasa contohnya 6 hari setelah puasa Ramadan itu. Atau yang disebut dengan puasa Syawal misalnya. Waktunya kan 1 bulan. Tapi kalau mempertahankannya tidak apa-apa. Jadi puasa Syawal itu kan paling sulit ya. Sudah puasa, tahu-tahu habis asar saudaranya datang lahir, nggak makan iya, monggo jadi tidak makan ya. Dan saya pernah terjadi itu, malah hampir jam 5 itu, ya sudah. 737. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya, apabila diundang atau diseru ahadukum, salah satu dari kalian itu, falyujib, maka hendaklah mengijabahi. Mengijabahi ya mendatangi undangan. Fa in kana shaiman, maka jika adalah dia itu puasa, falyushol, maka hendaklah dia mendoakan. Dia puasa doakan. Wa in kana yuftiron, dan jika adalah dia itu tidak berpuasa,
falayata'am, maka hendaklah supaya dia makan. Rawahu Muslim, beriwayat hadis Imam Muslim. Qala ulama'u, berkata ulama, makna dari kalimat falyusolli itu artinya falyad'u, hendaklah dia mendoakan. Wa makna falyat'am, dan maknanya falyat'am itu falyakul, maka hendaklah dia makan. Jadi kalau puasa doakan, tapi ini undangan-undangan yang tidak ada kemaksiatan. Jangan-jangan kayak walimatul iblis, nantinan juga ada. Yang walimatul iblis itu yang mantan laki-laki, itu morotuoni. Ketika Nabi yang nikah itu disuruh mantan awin baru disantin. Habis nikah dong, kelihatan kuning-kuning, artinya mengindahkan ketika jadi mantan laki-laki sewajarnya, itu artinya mengindah. Itu bukan itu, kalau kita merubah wajah aslinya wajah, bukan itu. Dandani itu digeri kudu, lah ya sekolah kacen alis ini kali ini angus nih kok, terus tinggal di kudu ini buatan kancet bengesi lah ya, jadi biak lalu kan ya paling atur plus laki-lakinya antar laki-lakinya. Kalau undangan itu datang, atau undangan makan datang, perkaranya pokoknya makan. Ini kepansi-pas, oh rame-rame buat tumpeng mulutan deh, ya diselisih harinya. Bikin niatan dia, paling tidak tasabuh. Orang kan sering, ini kulo niatannya gimana bareng, buat pulau tumpeng. Paling tidak menyamai atau membersamai kegiatan orang-orang kafir itu tasabuh. Ikut-ikutan itu jangan, kalau itu niatannya. Undangan itu bisa. Nah ini jangan yang baik, jangan sekedar oh saya pas puasa Ramadan gitu ya, ada undangan misalnya, atau ya tidak Ramadan kan puasa yang lain, atau bentuknya puasa sunnah misalkan, tapi dia tetap orang bakal dia apa mendoakan. Gitu. Tapi kalau keadaannya tidak puasa, ya sudah makan. Ini menunjukkan makan kebersamaan itu adalah merupakan satu kebaikan. Jadi kalau makan itu ya bukan merok-merok nih, tapi kalau undangan makan itu baik. Buka bersama atau akipor yang lain. Akipor ya datang makan. Selesai. Kemudian satu hadis, satu bab ini satu hadis itu. Ganti bab mayaquluhu man du'a ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Ini yang sering dan kita masih belum mengamalkan sebagiannya. Bab apa yang dikatakannya kepada orang yang diseru untuk makan, fatabi'ahu, maka mengikutinya, ghairuhu, selain undangan. Undangan tidak diundang, dia ikut, sopire melu, melu. Ya. Hadisnya bagaimana? Atau saya mengundang, maka harus jelas ya, undang ini. Mengundang itu satu keluarga, atau mengundang bapaknya saja, atau bapak dan ibunya, artinya suami istri atau semua. Kan
Jangan-jangan satu keluarga diundang, anaknya loro telu, anaknya pitu wolu diundang jadi 10 sama persiapannya bagaimana? Nah ini kita lihat hadisnya ini 739. Wa an Abi Mas'udin, dan dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itu amin sona'ahu lahu. Seseorang itu mengundang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan sona'ahu, yang dia itu membuatnya lahu untuk beliau Nabi komison 5 orang, komsatin dari yang 5 orang saja dananya. Fatabi'ahum, maka mengikuti mereka itu rojulun, seseorang. Diundang orang 5 saja, jangan lebih dari 5, pokoknya 5. Ternyata dari 5 orang tadi ada yang ikut, seseorang ada yang ikut, dia jadi 6. Falama balaghul baba, maka tatkala Nabi tadi sampai ke pintu masuk rumah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza tabi'ani, sesungguhnya ini rojul ini, orang ini mengikuti kami. Fa in syi'ta, maka jika engkau mau, anta'adzana lahu, engkau bisa mengizinkan padanya. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, roja, dia kembali pulang. Kon berkata tuan rumah, bal adanu lahu ya Rasulullah, akan tetapi bahkan aku mengizinkan buatnya ya Rasulullah, padanya ya Rasulullah. Ini kan ceritanya sahabat ini bikin makanan, ingin menyenangkan Nabi. Dan wah, ini kalau Nabi saja makanan ini cukup 5 orang ini, dan pokoknya 5 dari yang 5, pokoknya 5 saja, 5 orang. Lah ternyata ada yang mengikuti. Biasanya kalau Rasul seperti ini paling banyak dia itu yang diajak itu Abu Sufah, orang-orang pembeli teras masjid itu. Dan ada berapa tadi dia ngajak ini. Kalau ternyata karena orang siji semelu ini ya. Ini cuma berenam ya Rasulullah, bisa 5. Tapi kalau ini bawa halam Abu Sufah itu. Lah diundang cuma 5 orang, ternyata ada yang ngikuti jadi 6 orang. Maka ketika sampai di pintu mau masuk rumah, Nabi ini matur sama tuan rumah, Pak, jika engkau menghindari, engkau bisa mengizinkan orang ini 1 tambah 1. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan, menghindari tidak mengizinkan, dia pulang. Tadi dimintakan izin seperti itu, karena tidak masuk undangan, tidak boleh, tidak diundang pada tamu, harus minta izin. Nah, kemudian si tuan rumah tadi menjawab, bal adanu lahu ya Rasulullah. Oh, ya Rasulullah, bahkan saya mengizinkan buatnya ya Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah. Ini diizinkan. So, buat makan tadi. Nah ini banyak yang belum tahu seperti itu. Keundangan 10 orang paling orang kalau ya cepatnya kathah lah, meskipun begitu, karena tidak termasuk undangan, maka harus dimintakan izin, ya. Biar tuan rumahnya itu juga, orang udah dia jujur seperti itu, dibiasakan seperti itu. Kita kan sepele memakna, jadi izin. Betapa digawe nggih, digawe lah diundang lah teko seneng tepatnya akeh ya Allah. Nah itu kan bukan undangan-undangan yang sifatnya undangan wong mantu yang seperti saat ini. Orang mantu saat ini memang aturannya bukan aturan Islam, bukan. Aturannya jahiliyah.
orang mantu itu bukan orang menyenangkan orang, dan orang usaha itu supaya no mudah dari sobari dan duit berarti mudah, sehingga yang diundang bukan senang. Kalau ini undangan yang menyenangkan, begitu dah undangan ini undangan makan senang. Lalu itu kan tidak hanya saja dikasih sebelum dikasih bukan gratis, tidak ada maunya. Walaupun dalam undangan itu cuma dimintai apa doa pengestunya tak lah namanya. Undangan itu saja. Itu lagi ngomong Jawa tenan ini. Orang Jawa mana? Ngai bocah umur kalau tahun kayak satu sewanya gitu permen padahal ya. Wah, tidak jujur-jujuran gue satu sewa itu pada pemilih lah ya. Iya, berat nanti. Itu kalau kebiasaan itu menjadi tradisi yang diberikan lain itu boleh, menjadi perundang-undangan umum boleh. Mang kerja itu kalau kayak tumbasan sabun itu kan biasa. Sabun ini piro, padahal kerjanya perang dino. Itu istilah. Kalau ini dijadikan istilah yang kebiasaan dipakai ada tradisi, maka boleh. Itu biasa. Kayak kan warung ini. Nyuwun kambile sik niku boten nyuwun jadi utang. Kok ditagih lha kula kan nyuwun. Ya umuman, kalau sebut itu umuman. Kan banyak lah nanti. Dan lain sebagainya. Maka kita ya tidak usah ikut-ikutan. Itu kan ya kalau malah ngasih sedekah ya sedekah, tidak usah didikte. Yo, pembahasan apa? Orang sedekah rumahnya jauh. Ini gitu bahas es orang atau saya itu dicari bucu ini bumbu ini telas nih, wah kayaknya itu nih kayak ketemu es ini lah repot orang atau saya tidak usah mendikte. Kita mulai daripada hal-hal yang semacam itu dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Satu bab satu hadis sebenarnya. Oke, masih ada waktu, kan? Kita lanjutkan bab yang ke-104. Nanti yang babul akli ya. Babul al-akli, bab makan mimanyali pada apa-apa yang mengiringinya, yang dekat padanya, bahwa bihi dan menasihatinya dan memberikan nasihat padanya, wa takbibi dan memberikan pengajaran soal makan, mengajarinya dengan makan. Man kepada orang yang yusiu ya orang yang buruk akhlak makannya. Jadi bab makan pada apa-apa yang mengiringi, artinya yang dekat, yang terdekat. Sampai jadi terus ambilnya sama. Lah kalau mau enak putar. Terus kemudian kalau terjadi seperti itu nasihati, itu tahu-tahu lombok syariat Islam jojo nangan bakwan, ini lombok ini bakwan ini, iwo bakwan ini. Ngomong syariat Islam sebagai makan yang ngambil syariat ya. Nah, itu perlu dinasihati, tidak usah besok-besok. Tangan-tangan. Kalau makannya jelek, nasihati. Jadi pernah yang teman pas ngaji gitu nih, di Ponorogo makan, namanya ada beberapa nasi yang tertinggal di piringnya. Oleh Ustadz ini diambil, wisin apa itu waktu, wisin.
nggak dihabiskan. Oleh nanti diambil, piringnya diambil terus diambil masih yang masih percaya itu. Nah ini diajari, ini mengajari seperti itu. Apalagi para sahabat dulu dan Nabi mengajari itu praktek. Ajar wudhu ya jalur banyak udah itu praktek. Nah, mengajari orang yang makannya dulu seperti itu. Kecak kabeh piring cek waktuan lain. Paling boten kita masukin. Pun termasuk dari ini. Masukin. Apalagi orang Jawa mangan juntak kayak ini. Malah orang apik diri. 740. Wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Kuntu adalah aku dulu itu gulaman, seorang anak. Dulu dia sih Umar bin Abi Salamah ini. Fi hijrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Umar bin Abi Salamah ini dipangku oleh Nabi ketika kecil. Nah, dia ingat ketika sepuh. Nah, dulu itu seorang anak di pangkuan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat maka adalah yang di tanganku itu tatisu fis sofati. Tangan itu mutar-mutar pada tempat makan. Namanya anak kan ini, ada tempat makan kemudian tangannya mutar-mutar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamun ya gulam, samillah ta'ala, sebutlah nama Allah. Artinya ya bismillah. Wakul dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu. Wakul dan makanlah mimma yalika pada apa-apa yang dekat padamu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih. Kauluhu ucapannya tatisu. Kalimat tatisu tadi bi kasri ta'i. Dengan kasrahnya ta menjadi ti. Wa ba'daha ya'un, dan setelahnya tok yang dikasar ti tadi adalah ya. Musannatun min tahti, bertitik dua di bawah. Ya itu titik dua di bawah. Kenapa diberi keterangan itu? Karena dulu tulisan Arab itu tidak ada titik. Disebutkan ya, oh berarti titiknya di bawah dua. Maknanya itu tatahar roku. Tatakor bergerak-gerak, watam adu, dan memanjang, menjulur, ilanawahi pada arah asofati, tempat makan. Beri, itu tempat makan ada salimnya. Jadi yang dimaksud tatisu tadi adalah tangannya itu bergerak-gerak, memanjang sana kemari, ya. Jauh itu, akan disuruh ambil yang terdekat. Kemudian berputar-putar di arah makanan tadi. Beberapa beri kemudian tangannya menjulur. Nah, padahal ini anak masih di pangkuan. Kalau sudah bisa diajak bicara, bisa nyambung. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi seperti itu, tangannya muter-muter di tempat makan, Rasulullah mengatakan, ya gulam ya anak, samillah ta'ala, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu ya, terus kamu ambil yang dekat, jangan memanjangkan tanganmu ke sana. Ini adab makan. Makan itu pakai aturan, dan kalau kita mengikuti aturan yang diatur oleh Rasul ini, makan kita berpahala. Tidak hanya kenyang. Kenyang dan barokah, nanti lapar lagi. Lapar lagi sampai makan buahnya ya, tahan beberapa kali sudah tidak barokah. Atau kalau tidak, ya kita tidak dapat pahala, dapatnya kenyang itu tadi. Nah,
sudah berpuluh-puluh tahun makan, belum tentu orang itu bisa makan sesuai dengan sunnah. Sampai tua kadang-kadang makanan nggak ngerti terhadap makanan, bisa jadi seperti itu. Hadis yang terakhir adalah satu hadis di bab ini kita selesaikan sekalian. Wa an Salamah bin Aqwa'i radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya seseorang akala makan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, maka bersabda Nabi, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, berkata seseorang tadi, la astatiu, aku tidak mampu, artinya saya tidak bisa pakai tangan kanan, saya tidak bisa. Qala, Nabi bersabda, la astata'ta, tidaklah kau itu mampu. Oh, kau tidak akan mampu pakai tangan kanan. Mana'ahu, tidaklah menghalanginya pakai tangan kanan tadi, illa kecuali al-kibru, kesombongan. Jadi dia sakit pakai tangan kanan tadi, tetapi dia mengatakan saya tidak mampu ya Rasulullah pakai tangan kanan. Itu karena al-kibru, kesombongan dia. Mungkin tokoh kayak deleke, masa aku deleke cakai, nah ini sin, oh tangan pulau sakit kok. Fama rafa'aha, maka tidaklah bisa menaikkannya, mengangkat tangannya, tangan kanan tadi, ila fihi, kepada atau menuju mulutnya. Tidak bisa betul rawahu Muslim. Jadi ceritanya ada orang makan di hadapan Nabi pakai tangan kiri, oleh Nabi pakai tangan kanan. Yang kita tangan Mas lah mungkin itu. Pulau betul mampu kan kita kan pulau tapi alasan sakit ini itu. Padahal alasannya itu bukan karena tidak mampunya karena sakit, tapi karena kesombongan. Pada saat itu juga kontan. Ketika mau pakai tangan kanan dia tidak mampu dia. Seple tangannya itu kayak awan ini mau setruk begini ya. Ucapan dia dikabulkan oleh Allah Taala. Ya, ini baru satu enak karena kesombongan. Ini saya kira saya jelaskan dan waktu isya ya. Pak Abu ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.